Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Indonesia menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan China Taipei pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pasukan Patrick Kluivert berhasil mencetak setengah lusin gol. Informasi lainnya pemirsa, mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi, dikabarkan segera menutup karir internasionalnya. Ajang Piala Dunia 2026 disebut akan menjadi panggung terakhirnya bersama tim Tenggo. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Wow. Finally, yeah. Finally. How are you doing? Good. How are Good? you, Patrick? Good to meet you finally. Fine, thank Yes, you. it's an honor. You good? Yes, I'm Pemain Los Angeles FC Andrian Wibowo akhirnya tiba di Surabaya untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Setibanya di hotel tempat skuad Garuda menginap, winger berusia 19 tahun itu langsung mendapat sambutan hangat dari pelatih Patrick Kluivert. Momen pertemuan dengan sang pelatih itu membuat wajah Adrian tampak senang. Dengan penuh rasa hormat, ia langsung menyalami sang pelatih. Berbeda dengan Miliano Jonathan maupun Mauro Gisra, Andrian tidak perlu melalui proses naturalisasi untuk mendapatkan status warga negara Indonesia atau WNI. Hal ini karena ayahnya, Bogio Wibowo, lahir di Surabaya. Selain itu, Adrian masih berusia di bawah 21 tahun sehingga bisa memilih kewarganegaraan antara Indonesia atau Amerika Serikat. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan khususnya pasal 6. Kondisi yang dialami Andrian serupa dengan Elkan Bagot pada 2021 lalu. Saat pertama kali datang ke Indonesia, Elkan juga masih berusia 19 tahun kala itu. Hanya perlu mengurus kartu tanda penduduk atau KTP karena ibunya lahir dan besar di tanah air. Meski sudah berada di tanah air, Andrian Wibowo dipastikan absen saat tim Merah Putih menghadapi Taiwan pada laga FIFA Matchday Jumat 5 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Absennya bukan karena kelelahan usai perjalanan panjang, melainkan karena paspor Indonesia miliknya masih perlu diaktifkan kembali. Meski demikian, status Andrian Wibowo sudah aman sebagai WNI. Ia pun hampir pasti masuk ke dalam skuad Garuda untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan menjadi panggung penting bagi kiprahnya bersama Garuda. wow. Finally, yeah. Finally. How are you doing? Good. How are Good? you, Patrick? Good. Good to meet you finally. Fine, thank Yes, you. it's an honor. You good? Yes, I'm Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 6-0 atas China Taipei dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Skuad Garuda langsung unggul 4-0 di babak pertama lewat gol Jordi Amat, gol bunuh diri dari pemain China Taipei, Mark Locke dan Eliano Rangers. Memasuki paruh kedua, Indonesia menambah 2 gol melalui Ramadan Sananta pada menit ke-58 dan Sandy Walsh pada menit ke-60.
Sementara itu, laga ini juga menjadi debut bagi Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Zylstra sempat mencetak gol pada menit ke-70, namun dianulir wasit. Sementara Jonathans hampir menambah keunggulan, tetapi penyelesaiannya belum berbuah gol. Hingga peluit panjang, Indonesia memastikan kemenangan 6-0 tanpa balas. Usai pertandingan ini, skuad asuhan Patrick Kluivert akan kembali bermain melawan Lebanon pada Senin 8 September 2025. Laga ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya, sebab Lebanon memiliki peringkat sedikit lebih baik dibandingkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkap alasan dibalik tampilnya skuad Garuda dengan wajah baru. Saat mengalahkan China Taipei 6-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak Jordi Amat, bunuh diri Chow Ming Sio, Mark Klok, Eliano Rangers, Ramadan Sananta, dan Sandy Walsh. Hasil ini sudah diprediksi mengingat perbedaan materi pemain dan peringkat FIFA, di mana Indonesia unggul jauh atas China Taipei yang berada di posisi ke-172 dunia. Namun dalam laga ini terdapat hal menarik, di mana Kluivert mengubah pakem formasi dengan meninggalkan skema 3 back menjadi 4-2-3-1. 4 back ditempati Yaakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sein Patinama. Di lini tengah, Mark Klok dan Nathan Choaon berperan sebagai gelandang bertahan. Sementara Egy Maulana Fikri, Eliano Rangers, dan Beckham Putra menopang striker tunggal Ramadan Sananta. Kluivert menegaskan perubahan ini sudah lama ingin dirinya terapkan. Melihat skuad Garuda tampil luas dengan formasi baru, ia semakin yakin untuk melanjutkan skema tersebut. Meski begitu, pelatih asal Belanda itu mengaku belum sepenuhnya puas
dan bertekad menyempurnakan strategi anyar Garuda di laga-laga berikutnya. And I get this question as well, you know, from what kind of playing style you want to play. I didn't answer because this is what I want to play. I want to play this a long time, but you know, in the previous two blocks that we had, it's very difficult to change the system like directly because, as you know, that the players come from different countries. We only had 1 or 2 days to adapt, and it was difficult to implement this system. But now, you know, I know that players can do it, and this was a long time my desire to have this system. I think that the players are really good to define it in the game, and the players are connected better than the other system. That's what I think. Of course, a few things can be better, but this is just the beginning, and we're going to work to perfectionize this system, I hope, and to embrace this as a new playing style that we can implement in all the other teams as well. The second question about against Lebanon, against Lebanon. What do you target with Lebanon? I mean, Lebanon, your level is maybe the same with Indonesia. What are you targeting Lebanon? Are you the formation? Are you want to? This is the real formation of Indonesia against Lebanon. Pelatih timnas Cina Taipei, Che Ming Huang, mengakui Indonesia tampil jauh lebih kuat dan terorganisasi. Saat membungkam timnya 6-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Menurutnya, tekanan yang dihadapi Cina Taipei bukan hanya berasal dari permainan agresif Indonesia, tetapi juga atmosfer luar biasa supporter tuan rumah. Huang menilai pengalaman ini penting bagi timnya untuk meningkatkan kualitas. Sekaligus menyebut peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia sangat terbuka karena memiliki level permainan tinggi di Asia. Meski demikian, dirinya menyebut kekalahan telak itu dipengaruhi minimnya persiapan. Diketahui, Cina Taipei hanya berlatih 5 hingga 6 hari dengan mayoritas pemain lokal sehingga tak bisa tampil maksimal. Huang juga menyoroti kehadiran pemain naturalisasi di skuad Garuda yang memberi kekuatan tambahan. Namun ia menilai Indonesia tetap punya potensi besar dalam mengembangkan pemain lokal. Senada dengan pelatihnya, pemain Cina Taipei, Meng Cheng-sai, mengakui kualitas permainan Indonesia yang cepat, terstruktur, dan sulit dibendung. Dirinya juga terkesan dengan dukungan penuh supporter di Stadion GBT, yang disebutnya bisa menjadi contoh bagi perkembangan sepak bola di Cina Taipei.
当然就会是我们会看到一个球员是很努力的球员的机会比较多。那我认为在这个规划的程序上，让他们会觉得这个国家的很强大。那我也希望他们在跟自己器材夹好的球员可以有办法也可以上下场。We think that's really good things because also they can improve like the player from native. So although it doesn't have too much like the original from Indonesian, but we think that's a really good opportunity for improve like the level of Indonesia. And we hope one day we have an opportunity like Taiwan can improve like this. Any last question? Rizky, jawab for the player. How about atmosphere in this game, and you can maybe play in Indonesia or something? Yes, it's my first time to play here, and yeah, the atmosphere is incredible. Lots of people just screaming and making the environment very like emotional. So yeah, I think our country, if our country can have that much people that want. Timnas Indonesia patut waspada menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rival satu grup Garuda itu baru saja menumbangkan wakil Eropa, Makedonia Utara, dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di FK Viktoria Žižkov, Praha, Republik Ceko. Makedonia Utara sempat unggul lebih dulu lewat gol Alexander Trajkovci pada menit ke-41. Namun Arab Saudi membalas melalui Firas Al-Burekan di penghujung babak pertama dan Abdullah Al-Hamdan pada menit ke-78. Dengan dominasi penguasaan bola 65%, kemenangan The Green Falcons dinilai cukup mengejutkan karena kedua tim menurunkan skuad terbaiknya. Sementara itu, hasil ini menjadi sinyal bahaya bagi timnas Indonesia yang akan bersua Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri tengah mempersiapkan strategi yang matang dengan memanfaatkan agenda FIFA Matchday bulan ini. Baru saja skuad asuhan Patrick Kluivert meraih kemenangan telak 6-0 atas China Taipei. Untuk laga berikutnya, Jay Izzes dan kawan-kawan akan melawan Lebanon pada Senin 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Bintang sepak bola Argentina Lionel Messi dikabarkan akan menjadi Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terakhirnya bersama tim nasional. Isu ini mencuat usai kemenangan Argentina 3-0 atas Venezuela pada laga kualifikasi di Estadio Monumental Jumat 5 September 2025. Messi yang kini berusia 38 tahun tampil gemilang dengan mencetak 2 gol. Namun sorotan utama justru tertuju pada pernyataan selepas laga. Ia mengaku belum memastikan masa depannya, tetapi banyak pihak menilai ajang Piala Dunia mendatang bisa menjadi momen perpisahan sang kapten dengan tim Tango. Saat ini bintang Inter Miami tersebut mengatakan hanya ingin menikmati setiap pertandingan dan menjalani hari demi hari. Meski masih menyisakan tanda tanya, publik Argentina meyakini bahwa 2026 akan menjadi panggung terakhir Messi di level internasional. Usia yang semakin menua dan beban kompetisi disebut-sebut menjadi alasan utama sang mega bintang mulai memikirkan masa pensiun. Jika benar-benar pensiun setelah Piala Dunia 2026, Messi akan meninggalkan warisan besar bersama timnas Argentina. Selain mempersembahkan trofi Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022, Messi juga telah menjadikan inspirasi generasi penerus sepak bola Argentina. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.